Halo semuanya, perkenalkan nama saya Januarti Jaya Eka Putri, biasa dipanggil Yani. Saya menyelesaikan pendidikan S1 saya di Institut Teknologi Bandung, kemudian melanjutkan S2 saya di perguruan tinggi yang sama dari jurusan Teknik Sipil ITB juga dengan keahlian struktur. Saya masuk ITB tahun 1992 setelah menyelesaikan pendidikan saya dari SD sampai SMA di kota Jayapura, Papua. Kemudian setelah lulus dari ITB, saya mengabdikan diri sebagai dosen di jurusan Teknik Sipil Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Kemudian setelah itu, karena mengikuti suami, saya pindah ke Jawa Timur untuk menjadi konsultan Bank Dunia sampai tahun 2000, sekitar tahun 2005 begitu, 2004 2005. Terus kemudian saya melanjutkan karir saya sebagai dosen di Teknik Sipil ITS mulai tahun 2005 sampai sekarang. Saya melanjutkan pendidikan S3 saya di Teknik Sipil juga dengan keahlian beton di The University of Tokyo, Jepang, dengan beasiswa dari Hitachi Scholarship. Mengajar di ITS itu sangat menyenangkan ya. Mahasiswanya enak diajak bicara, terus juga manut, kadang-kadang juga ada yang bandel sih ya. Cuman yang saya sukai adalah interaksi dengan mahasiswa itu selalu baik. Jadi saya diberi tugas untuk mengajar macam-macam sebetulnya. Tapi yang disampaikan di video di YouTube ini ada beberapa. Yang pertama itu adalah struktur statis tertentu. Biasanya kalau di ITS itu diberikan di semester 1. Agak sulit juga ya mengajar mahasiswa yang baru saja lulus SMA, terus kemudian memberikan pemahaman kepada mereka tentang struktur dan bagaimana menganalisanya, bagaimana apa sih gaya dalam itu, gitu. Terus kemudian apa sih momen itu. Nah, kemudian saya juga membuat video tentang kuliah mekanika bahan. Nah, mekanika bahan ini diberikan di semester kedua setelah mereka menempuh semester 1 di struktur statis tertentu, kemudian dilanjutkan dengan mekanika bahan di semester 2, kemudian dilanjutkan di semester 3 teknologi beton dan bahan bangunan. Jadi yang ada praktikumnya teknologi beton dan bahan bangunan. Jadi total ada 3 materi kuliah yang kami upload di YouTube. Terus kenapa kok namanya Sipiro Aisiteru, saya juga tidak paham. Awalnya kenapa jadi Sipiro Aisiteru, mungkin dari sipil ya. Kemudian diplesetkan menjadi Sipiro Aisiteru, itu artinya saya suka, saya cinta. Jadi dengan tujuan agar mahasiswa teknik sipil itu menyukai pilihannya, menyukai apa yang sudah menjadi pilihannya, termasuk konsekuensinya, suka dan duka harus mereka cintai, harus mereka sukai. Jadi jangan sampai udah ngambil sipil terus kemudian aduh nggak seneng ya, aduh kok susah ya, aduh kok sebel ya gitu, aduh kok capek ya, aduh kok ngecor ya gitu ya. Nah terus basically sebetulnya grup ini terdiri dari yang mengupload YouTube ini adalah mahasiswa saya, asisten saya juga, dan tim riset yang kita bentuk dengan nama Green Concrete. Green Concrete atau beton hijau ini sebetulnya adalah nama atau judul dari sebuah grup riset yang dibentuk tahun 2012 melalui pendanaan JICA Predik yang dibiayai oleh kerjasama antara ITS dengan JICA. Pada waktu batch 2 saya mengusulkan proposal untuk bisa meminta pendanaan dari JICA untuk mengerjakan sebuah proyek riset kerjasama antara kami
Ho Chi Minh University of Technology Vietnam. Terus kemudian juga bekerja sama dengan The University of Tokyo, dengan profesor saya pada waktu saya sekolah dulu di Jepang. Saya lulus tahun 2010 dari Tokyo, kemudian tahun 2012 saya membentuk grup riset ini. Kemudian proposal itu diberi judul Lab Based Education, karena semua pendidikan di tingkat perguruan tinggi itu sebaiknya dimulai dari laboratorium. Jadi manfaatnya adalah mahasiswa itu mengerti apa yang dikerjakan, menyukai apa yang dikerjakan, tidak hanya melihat, membaca, berdiskusi, tapi juga memegang bendanya, terus kemudian melakukan eksperimen, jadi bekerja juga dengan tangan, dengan kaki, semuanya ikut bekerja, namanya juga anak sipil ya. Jadi semuanya bekerja sehingga secara stimulus itu bisa membuat seluruh organ kita, organ tubuh kita, seluruh member dalam struktur kita itu ikut bekerja dan tidak melupakan apa yang sudah dipelajari karena dimulai dari laboratorium. Nah, lab based education ini kemudian diberi judul Green Concrete atau beton hijau, menerima pendanaan dari JICA Predict, berkembang kemudian mendapatkan award dari AUN-SEED-Net, AUN-SEED-Net saat itu tahun 2013 sampai tahun 2015 kami disupport oleh AUN, kemudian juga mendapatkan pendanaan riset yang lain yang intinya harus bisa melakukan kolaborasi penelitian di level lokal, level nasional maupun level internasional. Jadi kemudian grup ini berkembang, kita membentuk juga konsorsium riset geopolimer Indonesia di tahun 2013. Saat itu saya dengan teman-teman dari kimia, dari fisika, dari ITS, dari Petra, dari Universitas Negeri Makassar, dari Semen Gresik Indonesia, PT Semen Indonesia, kita membentuk grup konsorsium riset geopolimer Indonesia supaya bisa belajar bareng terus mengembangkan topik Green Concrete ini. Nah, kemudian prestasi apa sih yang sudah dicapai? Prestasinya prestasi bersama, banyak banget prestasinya. Jadi mahasiswanya yang jelas itu prestasi yang paling membanggakan adalah mahasiswa yang menyukai apa yang dia kerjakan. Jadi mahasiswa merasa bangga apa dengan yang dia kerjakan karena tujuan itu tercapai. Mahasiswa menyukai dan mengambil semua konsekuensi atas pilihannya. Jadi kalau sudah ngambil sipil, terus kemudian menyukai, terus kemudian jatuh cinta pada sipil, pada intinya ya apa yang disukai dikerjakan akan membawa kebahagiaan bagi mereka sendiri. Itu prestasi yang paling utama menurut saya. Terus kemudian kenapa kok jadi bikin channel YouTube ya? Seringkali saya melihat mahasiswa itu kalau saya ajarkan cepat, ada yang langsung cepat nangkap. Kalau saya ajarkan lambat, yang cepat ini jadi bosan. Tapi yang kurang bisa menangkap dengan cepat itu menjadi mengerti. Artinya apa? Kecepatan atau rate dari mahasiswa untuk menerima pemahaman yang saya sampaikan itu tidak sama. Jadi setiap anak itu mempunyai style atau cara tersendiri dalam belajar. Ada yang lebih banyak ngantuk di kelas, entah karena saya yang bosan ngajarnya, membosankan, atau mungkin karena mereka sudah lelah belajar di rumah sehingga pada waktu pagi-pagi datang ke kampus, seringkali kan kuliah saya jam 7 pagi, rasanya kok sudah bosan ya, apa sih yang diterangkan ini? Tuh. Atau mungkin malah kebanyakan game juga malamnya, saya nggak tahu, tetapi intinya motivasi anak untuk datang ke kelas itu macam-macam. Tetapi tujuannya sama, adalah ingin lulus. Nah, lulus itu tentu saja harus bisa mengerjakan apa yang ditanya, harus bisa menjawab apa yang ditanya, dan mengerti sebetulnya, pada intinya mengerti apa yang disampaikan. Nah, karena pemahaman itu berbeda-beda, sehingga kami membuat channel YouTube ini supaya mahasiswa yang tadi di kelas mungkin tidak mengerti bisa mengulangi lagi di rumah, bisa di-repeat lagi berkali-kali, bisa di-post, bisa di-download, ya bisa di-screenshot juga, dan bisa membuat catatan dengan lebih baik.
Karena seringkali kalau di kelas dosen sambil menerangkan, sambil mencatat, konsentrasi akan terbagi menjadi dua. Antara mau mencatat dan juga dosennya masih terus ngomong gitu. Nah, dengan adanya channel YouTube ini mudah-mudahan bisa lebih bermanfaat. Nah, kami juga memasukkan contoh soal dalam bentuk slide-slide contoh soal yang disisipkan di bawah video. Jadi di dalam description di bawah itu ada keterangannya dan bisa diklik di situ dan bisa di-download contoh-contoh soalnya. Tentu saja contoh soal belajar dari YouTube ini dan belajar dari contoh soalnya itu tidak cukup. Harus tetap diperkaya dengan belajar sendiri, mandiri. Ya, banyak sekali e-book atau buku-buku teknik sipil yang bisa di-download online. Silahkan belajar sendiri. Ya, pada intinya apabila masih ada pertanyaan yang tidak dimengerti, bisa disampaikan di komen. Kalau pertanyaannya bisa kami jawab, akan kami jawab. Gitu. Untuk mencapai subscriber 1000 ini, saya tidak menyangka karena sebetulnya tujuan pembuatan channel YouTube ini untuk mahasiswa di kelas saya. Jadi mereka bisa mengulang lagi di rumah. Tapi tidak menyangka dari cuma 17 mahasiswa, 20 mahasiswa, 30 mahasiswa kok bisa berkembang menjadi hampir 1000 sekarang dan alhamdulillah sudah mencapai 1000 subscriber. Terima kasih banyak semuanya. Semoga tetap bermanfaat. Mari kita tetap menebar kebaikan karena dari kebaikan itulah dengan silaturahmi melalui YouTube kita akan bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan lagi yang lebih baik. Terima kasih semuanya. Tetap sehat dan semangat, tetap mencintai teknik sipil.